Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat atau West New Guinea. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut New Guinea Belanda atau Dutch New Guinea. Provinsi ini dulunya dikenal dengan nama Irian Barat sejak tahun 1969 sampai 1973. Asal kata dari nama Irian adalah ikut Republik Indonesia anti-Nederland. Nama Irian Barat kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Presiden Soeharto ketika meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, dan nama Irian Jaya digunakan secara resmi sampai tahun 2002. Hingga kemudian nama provinsi ini diganti lagi menjadi Papua sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus Papua. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli yang bermukim di wilayah ini. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi. Bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya menjadi Papua Barat karena merujuk pada seluruh Pulau Nugini, termasuk belahan timur negara tetangga Papua Nugini. Nama Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri, dan hal ini memicu konflik yang tak berkesudahan hingga saat ini. Lantas, apa yang membuat Papua ingin membentuk negara sendiri? Berikut beberapa alasan mengapa Papua ingin merdeka dari Indonesia. Memiliki hubungan budaya yang lebih kuat dengan beberapa negara tetangganya. Jika melihat catatan sejarah, Pulau Papua terbagi menjadi dua, yakni Papua Barat yang masuk ke wilayah Indonesia dan Papua Nugini yang menjadi negara tersendiri. Namun meskipun satu pulau, antara Papua Barat dan Papua Nugini memiliki sejarah kolonialisme yang berbeda. Papua Barat pernah dijajah oleh Belanda, sedangkan Papua Nugini tercatat pernah dijajah oleh Jerman, Inggris, dan Australia. Papua Nugini mendapat kemerdekaan dari Australia pada 1975, sedangkan Papua Barat dimasukkan menjadi bagian dari Indonesia karena daerah itu dijadikan tempat pengasingan tokoh-tokoh politik pada era penjajahan Belanda. Karena memiliki kesamaan budaya antara rakyat Papua Barat dengan negara tetangga di bagian timur itulah, masyarakat Papua Barat mungkin lebih memiliki hubungan emosional bak saudara dengan para tetangganya. Masyarakat Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia menganggap bahwa mereka ingin menjaga sejarah, budaya, dan bahasa mereka sendiri. Merasa dipaksa menjadi bagian dari Indonesia. Isu tentang Papua yang ingin memisahkan diri dari Indonesia bukanlah hal baru yang kita dengar. Menurut laporan pengelola konflik di Indonesia 2011 yang dibuat oleh Center Humanitarian Dialogue, organisasi mediasi independen yang berbasis di Swiss, wacana Papua merdeka sudah muncul sejak berpuluh-puluh tahun lalu. HD Center menjelaskan, sampai tahun 1960, Papua masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Kemudian pada tahun 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan 3 komando rakyat atau Trikora untuk memerdekakan Papua dan menjadikannya bagian dari Indonesia. Namun, komando Soekarno itu tidak sepenuhnya disambut baik. Masyarakat di beberapa daerah Papua seperti Kaiman dan Fakfak memang setuju bergabung ke Indonesia. Namun di bagian daerah lainnya, kebanyakan warga Papua menolak tawaran itu. Di banyak daerah, pemerintah Indonesia menghadapi penolakan dari Korps Sukarela Papua atau KSP, sebuah unit bersenjata yang didirikan 1961 untuk mempertahankan Papua dari TNI. Sementara pemerintah Indonesia dan Belanda terus melakukan negosiasi, Papua pun akhirnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia lewat Perjanjian New York tahun 1962. Menurut tokoh gerakan Papua Merdeka, Otto Ondawame, banyak rakyat Papua Barat melihat bahwa perjanjian di New York pada 15 Agustus 1962 dan penentuan pendapat rakyat pada 1969 adalah pelanggaran terhadap hak asasi mereka. Sejak menjadi bagian Indonesia pada tahun 1962, kelompok warga Papua yang ingin merdeka terus eksis dan terus konflik dengan pemerintah hingga sekarang. Menurut riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, akar penyebab konflik ini adalah marginalisasi orang asli Papua, terutama dalam hal ekonomi, sebagai efek kebijakan transmigrasi.
Kegagalan program pembangunan di Papua, perbedaan pemahaman sejarah antara warga Jakarta dan Papua, warisan kekerasan yang dilakukan negara terhadap masyarakat Papua. Penilaian LIPI itu senada dengan penilaian Otto Ondawami, tokoh gerakan Papua Merdeka. Menurutnya, selama bertahun-tahun, tentara Indonesia melakukan kebijakan keamanan ketat di daerah ini yang melibatkan tercatatnya pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, termasuk tuduhan pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, intimidasi, pemenjaraan, kekerasan seksual, dan pemerkosaan. Pemerintah Indonesia juga telah mempromosikan dengan aktif dan membiarkan dengan pasif diskriminasi yang meluas terhadap orang asli dan arus migrasi yang saat ini telah mengakibatkan pengurangan populasi orang Papua hampir minoritas di tanah sendiri. Jelas Otto Ondawami dalam laporan SD Center. Persoalan-persoalan itulah yang tak kunjung tuntas hingga sekarang. Tahun 2019, Papua masih tergolong sebagai provinsi termiskin di Indonesia dan amat tertinggal dalam banyak hal, mulai dari pendidikan sampai kesehatan. Dengan begitu, tak heran jika wacana Papua Merdeka terus hidup dan disuarakan. Hanya ironisnya, wacana kritis ini kerap ditanggapi sebagai ancaman baik oleh pemerintah maupun masyarakat hingga memicu konflik yang tak berkesudahan. Faktor kekayaan alam. Papua merupakan negara yang kaya akan bahan tambang seperti tembaga, emas, batu bara, besi, batu kapur, pasir kaolin, minyak bumi, dan gas alam. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencatat, Indonesia memiliki tambang emas seluas 1.181.071,52 hektar. Tambang tersebut tersebar di 25 provinsi, dan Papua memiliki tambang emas terbesar di Indonesia dengan luas mencapai 229.893,75 hektar. Tambang emas tersebut tersebar di 6 kabupaten, yakni Pegunungan Bintang, Kerom, Nabire, Dogiai, Mimika, dan Paniai. Dengan jumlah ini, cadangan biji emas Indonesia terbesar ada di tanah Papua, yakni sebesar 52%. Berdasarkan data buklet emas yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM 2020, cadangan sumber daya yang dimiliki tanah Papua sebagai berikut. Sumber daya bujik 3,2 miliar ton, sumber daya logam 0,002 juta ton, cadangan biji 1,87 miliar ton, cadangan logam 0,0015 juta ton. Selain itu, diketahui bahwa Papua juga kaya akan tembaga. Bahkan berdasarkan data Freeport McMoran yang mengoperasikan tambang tembaga, salah satu hasil tambang terbesarnya ada di bumi Papua. Tambang Grasberg yang memproduksi 1,34 miliar ton tembaga pada 2021 lalu. Tidak hanya itu, Papua juga memiliki sebanyak 1,76 juta ton biji dan 1.875 ton biji untuk cadangan perak. Hal ini menjadi sumber daya yang semestinya mampu dimanfaatkan untuk kepentingan penduduk lokal. Meskipun saat ini pemerintah Indonesia telah menguasai sebanyak 51% saham perusahaan tersebut, setelah Presiden Jokowi menandatangani Head of Agreement dengan Freeport, perjanjian awal untuk menguasai kendali Freeport ke pangkuan Indonesia pada tahun 2018 lalu. Selain itu, tidak sedikit juga penduduk asli Papua yang bekerja di perusahaan tambang tersebut. Dikutip dari website resmi PT Freeport Indonesia, hingga Februari 2023 sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 29.563. Jumlah pekerja yang aktif di PT Freeport Indonesia tersebut merupakan campuran dari pekerja langsung dan kontraktor yang terlibat di dalamnya. Sejumlah 5.863 pekerja merupakan pekerja langsung di PT Freeport Indonesia. Dengan demikian, sisanya adalah kontraktor yang terlibat dalam perusahaan tersebut. 5.863 pekerja tersebut berasal dari non-Papua, asli Papua, dan tenaga kerja asing. Mayoritas pekerjanya adalah berasal dari luar Papua. Sebanyak 3.276 atau sekitar 55,9% pekerjanya berasal dari non-Papua. Sebanyak 2.428 atau 41,5% adalah masyarakat atau penduduk asli Papua. Sisanya 2,7% atau sekitar 159 adalah pekerja asing. Kendati demikian, beberapa penduduk kemerdekaan Papua berpendapat bahwa eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan nasional dan internasional telah merugikan masyarakat Papua karena tidak memberikan manfaat ekonomi yang merata. Mereka juga berpendapat selama ini sumber daya alam di Papua lebih banyak menguntungkan orang-orang yang bukan penduduk asli.
Tokoh Gerakan Papua Merdeka, Otto Ondawame menilai, pemerintah Indonesia telah melanggar hak ekonomi mayoritas warga Papua selama puluhan tahun. Distribusi yang tidak adil atas pelayanan sosial dan kesehatan ekonomi antara Papua dan non-Papua. Eksploitasi sumber daya alam yang hanya menguntungkan segelintir orang dan membiarkan pemilik asli tanahnya dalam kemiskinan. Fakta tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Papua Barat ingin merdeka dari Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya secara mandiri. Selain alasan-alasan tersebut, faktor lain yang juga turut mendorong gerakan separatisme di Papua antara lain rasisme dan diskriminasi. Orang Papua sering mengalami rasisme dan diskriminasi dari orang Indonesia dari luar Papua. Ditambah lagi kehadiran militer Indonesia di Papua dianggap sebagai bentuk pendudukan. Hal ini menimbulkan ketegangan dan konflik antara orang Papua dan militer Indonesia. Gerakan separatisme di Papua telah berlangsung selama puluhan tahun. Meskipun belum membuahkan hasil yang signifikan, namun pemerintah Indonesia saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini.